saya akan menyampaikan satu tema tentang salah satu mimpi Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim tentang sosok orang yang berbeda jalan dengan Muhammad Qasim. Namun justru orang ini membawa pengikut yang banyak bagi Muhammad Qasim. Assalamualaikum. Dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim, beliau menggambarkan pendukung Qasim sebagai orang yang paling mengagumkan dan pahlawan sejati. Dalam banyak mimpinya, beliau melihat sahabatnya sebagai orang-orang yang terpancar dengan cahaya, dan beliau melihat Nabi Muhammad SAW bergembira dengan orang-orang ini. Baginda membawa kertas-kertas emas dengan nama mereka dan amal mereka pada dadanya yang diberkati kemanapun baginda pergi. Aku ingin menceritakan salah satu dari mimpi-mimpi Qasim kepada anda semua. Aku berjalan di suatu tempat dan aku mengetahui bahawa tujuanku adalah era kedamaian. Seseorang bertemu denganku dan kami mengarah ke tujuan yang sama meskipun dia melalui jalan yang salah. Aku tidak berkata apa pun kepadanya atau memaksanya, tetapi aku mengisyaratkan bahawa dia pergi ke arah yang salah. Dia sedar tepat pada waktunya dan kembali menuju ke arah yang benar, dan dia bekerja dengan penuh semangat. Dia berkumpul bersama beberapa orang pada satu titik. Mereka sedang menunggu untuk bertemu denganku. Mereka mengetahui namaku dan ke mana aku akan pergi. Hal ini membuatku terkejut, berfikir apakah aku telah bertemu dengan mereka sebelumnya. Allah memberitahuku bahawa ini kerana engkau telah menyebarkan semua mimpi dasarmu sehingga mereka mengenalimu. Mereka adalah orang-orang yang mengagumkan, sangat ramah dan baik hati. Mereka bertanya kepadaku, Qasim, ke manakah engkau menuju? Ketika mereka mengetahui aku menuju ke tanah yang damai, mereka mulai mengikutiku dan bahkan berjalan lebih cepat dariku. Kemudian Allah memberi kami kereta-kereta dan kami bergerak lebih cepat lagi. Pada satu titik, laki-laki itu mengumpulkan lebih ramai orang lagi, dan kemudian seluruh dunia melihat usaha kami. Aku sangat berharap bahawa salah seorang dari anda mungkin adalah orang itu. Saat ini Allah telah mengumpulkan beberapa jiwa-jiwa kami dalam kesatuan. Mereka adalah orang-orang yang mengagumkan. Mereka sangat ikhlas kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah dan takut akan ketidakjujuran. Mereka adalah orang-orang yang merindukan kedamaian, kesatuan, belas kasihan, kemudahan dan rahmat Allah. Kami semua dari setiap pelosok dunia dan kami menyayangi satu sama lain seperti keluarga kerana hal ini akan menggembirakan Allah. Kami sentiasa berdoa untuk anda semua dan doa khusus untuk satu sama lain, dan kami tidak pernah meminta kepada Allah untuk diri kami sendiri. Ketika salah seorang dari kami ditimpa musibah, kami membantu di antara satu sama lain, dan kami tidak pernah menghadapi kesusahan sendirian. Kami telah melalui banyak kesukaran dan ujian bersama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya SAW lebih dari diri mereka sendiri. Mereka tidak sanggup untuk melihat Nabi Muhammad SAW dalam kepedihan di dalam mimpi-mimpi Qasim. Mereka hanya ingin dunia dalam keadaan damai tanpa peperangan. Mereka bahkan memiliki mimpi-mimpi mengagumkan dari Allah yang sejajar dengan mimpi-mimpi Qasim. Dan itulah sebabnya mengapa beberapa orang dari kita memilih untuk percaya kepada mimpi-mimpi Qasim. Kami semua telah diberkahi dengan mimpi-mimpi ilahi setelah kami mula mendukung Qasim, seperti diriku sendiri. Aku akan mengakhiri video ini dengan salah satu dari mimpi-mimpiku. Sebuah suara memberitahuku dua hal dan aku segera terbangun. Suara itu berkata kepadaku bahawa mereka adalah orang-orang yang terpilih. Siapakah kegerangan orang itu? Mari kita tinjau dari tiga sudut pandang utama, yaitu fakta, kemudian logika, dan pendapat orang-orang lain, ya. Rekan sekalian, ketika saya
bertemu dengan Muhammad Qasim pertama kali, saya dan Faris mendiskusikan tentang mimpi ini. Banyak yang kita diskusikan, banyak yang kita tabayunkan, salah satunya adalah ini. Ada yang menarik. Pertama dia mengatakan, no, bukan salah, bukan tersesat. Ini keliru. Loh, kok terjemahan ini saya tersesat? Ya. Salah jalan. Atau tersesat. No, dia bilang bukan tersesat, bukan salah jalan. Beda jalan. Muhammad Qasim menegaskan itu di hadapan saya dan Faris. Kalau itu jawaban Muhammad Qasim, benar ini. Karena saya sudah curiga lama dengan penterjemahan ini. Dan ternyata tidak sedikit yang salah mentranslate-nya. Karena kan mimpinya banyak, jadi pakai Google Translate mungkin ya, yang dulu membuat buku-buku awal itu. Yang menyusun buku-buku kumpulan mimpi Qasim itu. Kalau beda jalan, masuk akal. Kenapa masuk akal? Kira-kira kalau tersesat, salah jalan, bisa bawa orang banyak nggak? Nggak mungkin. Artinya orang ini membawa banyak pengikut untuk Muhammad Qasim. Artinya orang ini justru yang paling barangkali di antara semua orang helper, paling hebat dalam bermanuver bagaimana supaya orang mengenal Muhammad Qasim. Mari menggunakan akal sehat. Makanya saya katakan metode ingin tahu siapa sosok ini harus menggunakan akal sehat. Bagi mereka yang tidak sehat akalnya, pasti tidak tahu ini. Pura-pura tidak tahu atau menutup-nutupi. Ya. Apalagi kalau sudah menutup-nutupi, berarti orang ini sudah tidak punya hati nurani. Yang ada di dalam dirinya adalah kebencian dan kebencian. Ya. Baik, kita bedah. Wujud dari penyebaran mimpi itu sudah dalam fase-fase hampir selesai. Sekarang ini sudah level dan suasananya sudah berbeda. Ya. Sudah yang utamanya bukan penyebaran mimpi. Mimpi akan terus tersebar oleh orang-orang yang baru mengenal Muhammad Qasim dan yakin punya semangat baru, sehingga mereka lah yang terus melakukan efek domino daripada penyebaran mimpi. Tetapi saya punya keyakinan para helper senior, orang-orang yang dari awal percaya, sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan semangat, bahkan relatif penyebaran mimpi ke handphone mungkin sudah dianggap menjenuhkan. Karena orang-orang yang barangkali terus-menerus dikasih mimpi Muhammad Qasim pun orang sudah kesal dan bahkan mungkin banyak yang memblokir. Dan itu saya alami juga. Saya tidak mungkin setiap minggu nyebarin mimpi Muhammad Qasim ke handphone tokoh-tokoh, ke kiai-kiai itu, karena terbukti banyak yang diblokir. Saya sendiri juga banyak diblokir. Karena padahal saya menyebarkannya hanya sebulan sekali paling. Nah, maka orang-orang baru inilah yang terus akan ada efek dominonya. Baik. Mari kita lihat. Pertama, tadi yang saya sampaikan adalah mustahil orang yang tersesat. Kalau orang yang tersesat, maka yang diajak pun tersesat. Tidak mungkin dia menjadi orang yang percaya kepada Muhammad Qasim. Karena di dalam konteks mimpi Muhammad Qasim berarti harus sejalan dengan Muhammad Qasim. Adalah mustahil saya penyembah kuburan lalu membawa kepada Muhammad Qasim orang-orang yang percaya dengan Muhammad Qasim. Mustahil. Sesat. Atau saya mengatakan Imam Mahdinya bukan Muhammad Qasim. Tersesat kan? Lalu kemudian membawa banyak orang dan sudah percaya kepada Muhammad Qasim. Juga tidak mungkin. Jadi artinya apa yang diterjemahkan dalam teks
Mungkin saja dari bahasa Urdu ke bahasa Inggrisnya kurang tepat, karena yang mentranslate dari bahasa Urdu ke bahasa Inggrisnya bukan Muhammad Qasim juga, ya. Dari bahasa Urdu ke bahasa Inggrisnya. Ini juga banyak yang salah translate ternyata. Setelah saya tahu berhadapan langsung dengan Muhammad Qasim. Ya, dari Inggris ke Indonesianya juga belum tentu juga translate-nya benar, karena yang mentranslate mungkin bukan ahli grammar, bukan ahli bahasa, ya. Sehingga bisa jadi meminta bantuan dari Google Translate. Nah, tidak mungkin kan? Yang paling mungkin adalah berbeda jalan. Kalau berbeda jalan, lebih tepat lagi. Kenapa? Karena Muhammad Qasim ternyata menggambarkan lebih detail sosok perjalanan orang ini. Bro Diki, Bro Paris, orang ini jalannya menanjak, penuh tantangan, ya, punya risiko. Nih kalimatnya Muhammad Qasim ini. Orang ini jalannya menanjak, penuh tantangan dan punya risiko besar orang ini. Sedangkan saya cari aman, yaitu melingkar, muter-muter jauh, sebelah kiri dia. Menggambarkan dia dengan tangan kiri nih, Muhammad Qasim. Saya ingat, dia melingkar, cari aman. Melingkar, cari aman, dan tidak mau terbuka. Kemudian Muhammad Qasim, ya macam-macam lah. Kita tahu, sama-sama tahu ya. Jadi, penuh dengan drama, penuh dengan dinamika, macam-macam nih Muhammad Qasim nih. Digambarkan kenapa dia melingkar untuk tujuan yang sudah jelas titiknya ada. Muhammad Qasim mengatakan titiknya jelas, tapi orang ini menuju titik itu dengan cara menanjak jalannya, penuh tantangan, penuh risiko. Tapi Muhammad Qasim cari aman, muter-muter, mau menuju ke satu tujuan tuh. Ibaratnya dari sini mau ke Jakarta, lewat mana? Lewat Jogja. Ke Semarang, kemudian ke itu. Ya begitulah Muhammad Qasim. Itu pengakuan dia. Saya melingkar jalannya untuk menuju sasaran yang sama. Bukan pengakuan saya. Baik. Jelas ini ya, masuk akal kan? Lebih masuk akal. Kenapa? Karena orang itu ketika dalam satu titik menuju yang sama, kaget ya. Ini orang bawa pengikut banyak. Dan orang ini sudah mengenal Muhammad Qasim, mengenal dia. Sosok ini paling banyak membawa pengikut, paling banyak orang mengenal gara-gara orang ini. Ya, kira-kira begitu. Baik. Saya mau tanya. Ini teman-teman di sini mengenal semua helper kan? Insya Allah, karena banyak yang juga senior. Kalau menurut teman-teman, siapa sosok ini? Kang Diki. Ya? Kang Diki. Kalau seorang Kang Diki, kalau kelompok Gaza. Oke, baik. Jadi bukan jawaban saya loh. Ini teman-teman loh yang di sini. Ya serius. Ya. Katanya Kang Diki kalau kelompok ya Gajah. Baik, saya jawab. Jawaban saya adalah, mari kita berdoa pada pagi ini. Mudah-mudahan yang dimaksud itu adalah saya. Mudah-mudahan ya, sekali lagi. Doa ya sifatnya ya. Amin. Yang dimaksud kalau kelompok kita adalah kelompok Gajah. Amin. Itu doa kita. Bukan pengakuan, bukan klaim. Jadi kalau ada helper serasa hater nanti yang nonton, jangan dipelintir nih. Ini doa kita. Boleh dong doa, boleh kan? Boleh. Anda mau masuk surga, boleh kan berdoa? Boleh. Boleh. Anda mau jadi presiden, boleh kan doa? Boleh. Boleh. Anda mau jadi putra Bani Tamim, boleh kan berdoa? Boleh. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh. Tuh, boleh. Asal jangan mengklaim. Nah, kita berdoa semoga sosok itu adalah seperti pengakuan teman-teman adalah saya, dan semoga kalau ini kelompok adalah mudah-mudahan Majelis Gajah. Baik. Kita akan, tadi kan sudut pandang logika. Yang kedua,
Sudut pandang pengakuan. Waktu saya dengan Paris yang pertama, Bro Awais dan juga yang lain, di situ ada orang-orang Pakistan yang dari Inggris, dari mana-mana yang datang dari Prancis waktu itu ya. Mereka mengatakan, ya itu sosoknya Kang Diki, gitu ya. Amin. Itu disaksikan sama Paris, silahkan. Paris kan sudah ada di grup sana, kan tanyakan saja. Nah, jadi itu pernyataan. Dan itu ada Muhammad Qasimnya, walaupun Muhammad Qasim waktu itu tidak nimbrung, dia lagi duduk di kursi ya, tidak berhadapan langsung. Walau-walau mendengar atau tidak ya. Nah, itu pengakuan-pengakuan. Plus pengakuan di sini itu, teman-teman di sini. Nah, itu ya. Tadi dari sisi logika dan hati. Logika, oh iya ya, nggak mungkin dong salah, jauh terjemahannya tersesat atau salah jalan. Mana mungkin tersesat salah jalan lalu ngumpulin orang. Berarti ini orang ini benar kalau begitu. Kalau berbeda jalan, yes, masuk akal. Dan itu terucap oleh dari Muhammad Qasim. Silahkan tanya ke Paris. Ya. Nah, jadi kepada teman-teman helper rasa hater, ya, dan masih jadi kaki tangan Dajjal untuk justru di dalam mimpi Muhammad Qasim jadi anjing-anjing yang menghalangi Qasim untuk keluar dari kegelapan. Ya. Hati-hati nih teman-teman helper rasa hater harus waspada itu ya. Kalau Anda mendengarkan kajian ini, segeralah tobat saja sudah, untuk jangan jadi anjing-anjing yang menutupi Qasim untuk keluar dari kegelapan ya. Nah, itu saya kira. Yang ketiga, dari sisi fakta ya. Tadi jelas ya, logika, hati nurani, kemudian pengakuan, kesaksian lah, dan fakta. Kita berdoa memperkuat keinginan kita, mudah-mudahan ya Allah saya ada yang ada dalam mimpi Muhammad Qasim. Boleh. Alhamdulillah. Silahkan. Dan tidak melanggar syariat. Tidak ujub, tidak sombong. Tidak kalau kita berdoa, berharap. Baik, secara faktanya, mohon maaf, sekaligus juga laporan nih jadinya ya, ke publik ini. Ke publik selain dari tidak hanya untuk helper Majelis Gajah, tidak hanya juga untuk helper serasa hater yang ada di grup Onono, ya, tapi juga kepada publik, masyarakat umum, ya. Yaitu bahwa kami alhamdulillah sudah menyebarkan surat dan terus akan menyebarkan surat non-stop sampai dengan tidak terbatas. Hari ini saya akan membuat tim penyegaran yang akan menyebarkan surat-surat melalui email, melalui pos dan sebagainya. Karena mungkin teman-teman yang lama-lama ada 11 orang sudah kelelahan juga ya. Nah, sekarang hari ini saya akan umumkan di grup untuk perekrutan baru, tim yang akan menyebarkan surat-surat Majelis Gajah untuk mengajak manusia, tokoh dan juga para politikus dan sebagainya untuk menghindari semua jenis syirik dan sekaligus memperkenalkan mubasyiratnya Muhammad Qasim. Pertanyaannya, selama ini siapa yang bisa melakukan seperti itu? Yang sudah melakukan seperti itu? Gaza. Hanya insya Allah Majelis Gajah atas perintah saya. Itu fakta. Yang kedua, bayangkan, sudah hampir 10.000 surat yang kita sebarkan. Dan tidak tanggung-tanggung ke seluruh dunia. Hampir semua media negara lain sudah kita kirim emailnya. Ya. Hampir semua tokoh dunia kita kirim juga emailnya. Jadi
tidak terbatas hanya di Indonesia, tapi mencakup seluruh dunia. Kita kirim pemberitahuan email. Baik ada yang melalui pos, ada yang melalui email. Mayoritas menggunakan email. 80% menggunakan email. Karena menggunakan pos, kita dananya terbatas, kita melihat dulu ada pendanaannya atau tidak. Begitu. Fakta ini. Siapa silahkan yang mau menutup-nutupi. Tidak akan bisa ditutup-nutupi. Baik, saya mau tanya. Ini bicara kepada teman-teman yang punya pengalaman. Mayoritas helper saat ini dulu atau awalnya bergabung di mana? Gaza. Nah, pada faktanya grup-grup sebelah, atau grup-grup yang bikin baru sekarang ini, yang bertentangan dengan Gajah, itu alhamdulillah tidak bisa dipungkiri adalah awalnya dari Majelis Gajah, bergabung dengan Majelis Gajah. Mereka mengakui benar, dan banyak orang yang mengenal mimpi Muhammad Qasim karena Majelis Gajah. Itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan dulu teman-teman dari Malaysia juga banyak, hampir semuanya bergabung dengan Majelis Gajah. Nah, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Berikutnya, kepada pemerintah. Siapa yang berani bermanuver, yang sudah faktanya kita melakukan lobby dan juga pemberitahuan kepada pemerintah, insya Allah teman-teman sudah tahu. Insya Allah Majelis Gajah. Alhamdulillah, bagaimana kami Majelis Gajah mendekatkan perkenalan, mendekatkan menjelaskan tentang Muhammad Qasim, tentang mubasyirat kepada pemangku kepentingan di Republik Indonesia ini. Kami kepada Presiden saja sudah 3 kali mengirim surat. Kami kepada Panglima saja sudah 2 kali mengirim surat. Bahkan melalui video dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah dari Kasat, utusan Kasat sudah ke sini, sudah ke Bukit Lebah, karena menerima surat dari kita. Kemudian juga dari lembaga-lembaga khusus negara juga sudah, tidak saya sebutkan, karena saya menghargai beliau. Ada pesan jangan disebut-sebut ya di publik bahwa kita sudah ke sini dan sering ke sini. Lembaga khusus negara lah pokoknya. Kemudian juga kami juga sudah kedatangan dari negara Rusia. Mungkin KGB-nya kali. Saya punya feeling dia tentara itu ke sini. Berpura-pura nyasar padahal ada sesuatu yang mustahil ya. Dan kami ajak makan di sini, kami diskusi ya. Jadi alhamdulillah yang memperkenalkan Muhammad Qasim kepada hampir seluruh dunia, baik media maupun apapun, tokoh, bahkan kepada kepala negaranya kita kirimin surat. Dan akan terus berlangsung. Nah, melihat fakta-fakta itu, dan terakhir kita akan bermanuver. Kita sudah membentuk tim diplomat Gajah. Wah, keren kan? Yang dipimpin oleh Mas Aan. Bismillah, insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan mulai bergerak. Yang utama, kita utamakan kepada para keturunan raja-raja Nusantara. Raja banyak kan di Nusantara. Yang terbesar misalkan Mataram, Majapahit, kemudian Siliwangi dan sebagainya ya. Itu kita akan coba datangi mereka semua, para keturunan raja ini, untuk kita sampaikan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk surat dan berkas. Majelis Gajah
tentu atas perintah dan manajemen yang saya lakukan. Karena saya punya pengalaman menjadi konsultan politik. Dan tidak tanggung-tanggung. Saya sampai puncaknya menjadi orang yang dititipkan amanah untuk memenangkan Pak Jokowi 2 kali berturut-turut. Dan itu satu prestasi yang tidak mudah dicapai. Sangat tidak mudah. Sandiaga Uno mempercayakan ke saya dari awal untuk membranding popularitas dia, untuk membranding elektabilitas dia. Sandiaga Uno yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Kerajinan, ya, dan juga mantan calon wakil presiden. Itu prestasi yang tidak mudah, bro. Ya, nah, karena pengalaman-pengalaman itulah saya dengan tertatih-tatih, karena beda ya, kalau saya mendampingi calon presiden, calon gubernur, alhamdulillah banyak calon gubernur yang saya menangkan, ya. Itu dananya lancar, dananya melimpah, sehingga bermanuver apapun mudah. Namun sekarang saya dengan kaki pincang, tertatih-tatih, dengan beban yang demikian berat, alhamdulillah dengan tertatih-tatih pun, atas juga bantuan teman-teman tentunya, kita bisa berjalan memberitahukan kepada umat tentang Al-Mahdi, sudah memberikan beritanya, sudah memberikan petunjuknya, sudah memberikan peringatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hadir, bukan sekadar hanya sudah ada, tapi sudah memberitakan. Rekan-rekan sekalian, dengan 3 fakta tadi, maka kita jadi percaya diri berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang dimaksud di dalam mimpi Muhammad Qasim, sosok itu kan sosok orang berarti ya. Itu adalah Kang Diki Chandra ya. Kang Diki Chandranya mana? Ada. Ada. Oh, ada. Mudah-mudahan berdoa loh ya. Nah, itu. Dan kalau ini menyangkut organisasi, mudah-mudahan ini adalah majelis saja ya. Nah, jadi saya kira kajian pada pagi ini adalah pertama tujuannya ingin menyadarkan para hater yang statusnya katanya menjadi helper untuk mulai tobat, sadar ya. Anda rugi terus menggembosi gajah yang tidak pernah gembos faktanya. Yang ada majelis gajah semakin kuat karena majelis gajah ditopang oleh media yang sudah kita undang ke sini. Ya, ini juga belum saya sampaikan tadi. Hanya majelis gajah lah yang bisa mengundang hampir total 70 media ke sini dan sudah diberitakan di dalam media-media online. Dan media cetak, majalah cetak lagi. Hanya majelis gajah, insya Allah. Bukan takabur, bukan ria, tetapi ini menyampaikan fakta karena punya tujuan supaya helper-helper yang masih bimbang, yang hanya terbawa arus kena fitnah, segera kembali ke jalan yang benar ya. Jadi jangan tersesat, jangan jadi kaki tangan Dajjal, jangan jadi anjing-anjing yang menghambat Qasim keluar rumah sehingga Allah membakar Anda semua, anjing-anjing ya. Melalui halilintar kan yang menghalangi Muhammad Qasim. Jangan mau. Jadi ini saya kira peringatan keras. Kalau harusnya saya di kisen gini ya, lagi perang soalnya. Mereka sekalian, saya baru tahu ternyata ini gimana. Kalau begini nih mengajak kepada amar ma'ruf. Tapi kalau begini nih digeser ya, nahi mungkar ya. Nah, barusan terakhir nahi mungkar harusnya ke sini. Baik. Nah, jadi ini ada maksud. Dan sekaligus saya berterima kasih mengajak Anda untuk ke jalan yang benar lagi
jangan menyesatkan Muhammad Qasim, jangan menempatkan Muhammad Qasim menjadi salah jalan, ya, karena Andalah Muhammad Qasim di dalam mimpinya sendiri, bukan kata saya lah, ya, di dalam mimpinya sendiri, karena faktor-faktor Anda juga yang membuat beliau demikian. Sesuai mimpinya, sekali lagi sesuai. Saya tidak berani mengatakan Muhammad Qasim kalau tidak ada landasannya. Begitu banyak mimpi-mimpi Muhammad Qasim masih salah jalan, terus jalannya keliru, akhirnya sebalik lagi. Banyak sekali, ya, pokoknya banyak. Kalau saya menghitung, ada lebih 30 mimpi Muhammad Qasim masih dalam kegelapan. Muhammad Qasim bilang, sulit, enggan keluar dari kegelapan, dan sebagainya. Itu fakta mimpi. Kenapa saya sampaikan ini? Ya karena kan mimpinya juga disampaikan, kan? Betul ya? Loh, sama Muhammad Qasim sendiri disampaikan itu, keadaan Muhammad Qasim. Itulah ingin Allah punya skenario bahwa Muhammad Qasim orang jujur. Orang yang paling benar mimpinya orang jujur. Nah, itu mau itu Allah itu. Mari hater Selasa helper, sebutnya hater sebutnya. Saya terbalik. Haters Serasa helper, bukan helper Selasa hater, bukan, salah. Tadi saya koreksi ya, saya hapus ya. Yang benar tuh Anda tuh hater Serasa helper. Sesungguhnya Anda lah yang menghambat Muhammad Qasim. Persis sesuai mimpinya, insya Allah. Saya lantang sekarang. Kepada hater Selasa hater, sadarlah. Minta maaflah kepada orang yang selama ini Anda fitnah. Sebab kalau Anda selalu memfitnah saya dan Gajah, saya tidak akan memaafkan. Mari kita lihat nanti pada saatnya, ya, Anda akan rugi dan akan menyesal. Dan di dalam salah satu mimpi Muhammad Qasim tentang orang-orang yang menebarkan fitnah ke Gajah, dan inilah menimbulkan fatwa Muhammad Qasim untuk meninggalkan Gajah, justru saya ingatkan, Anda nanti sakit hati, Anda justru akan musuhnya Qasim nanti.